14 Februari 2024 jadi hari bersejarah bagi Indonesia, bahkan dunia. Bagaimana tidak, Bumi Pertiwi menjadi tuan rumah pemilihan umum terbesar dalam satu hari di dunia, di mana ratusan juta rakyat Indonesia menggunakan hak pilihnya, menentukan presiden, anggota DPR, DPRD hingga DPD, hanya dalam satu hari. Revolusi pesta demokrasi pun kembali dimeriahkan dengan hitung cepat alias quick count sejumlah lembaga survei. Bahkan belum 24 jam pasca pemungutan suara, data quick count sudah hampir rampung dan menunjukkan keunggulan paslon 02 Prabowo Gibran. Hal ini langsung disambut oleh paslon yang unggul dari data quick count sejumlah lembaga survei. Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kami akan menjadi presiden, wakil presiden, dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami tidak mengira angka dari quick count setinggi ini. Saya yakin ini angka yang tinggi ini karena anak-anak muda semua. Anak-anak muda yang ingin menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia Emas. Sekali lagi, ke depan kami ingin melibatkan lebih banyak lagi anak-anak muda, menyiapkan generasi-generasi emas untuk menuju Indonesia Emas. Hasil ini bertahan hingga belasan lembaga survei menuntaskan penghitungan pada hari kedua dan hari ketiga pasca pemungutan suara. Paslon nomor urut 01, Anies Mohaimin hanya mampu mengantongi 24 hingga 26% suara dari 12 lembaga survei. Paslon nomor urut 03, Ganjar Mahfud terjerembab dengan raihan 15 hingga 16% suara dari 12 lembaga survei. Sementara paslon nomor urut 2 konsisten unggul di 12 lembaga survei dengan 56 hingga 59% suara. Menanggapi jalannya pesta demokrasi, sejumlah pengusaha pun menitipkan harapannya. Kita membutuhkan sesuatu yang sangat bersifat komunikasi ya kepada seluruh masyarakat, juga jangan ada provokasi, biar segala sesuatunya kita bisa menjalankan transisi dengan baik, dan dampaknya tentunya juga akan sangat baik bagi pertumbuhan ekonomi. Jangan lupa ya, kita juga September masih menghadapi pilkada ya. Terus juga Oktober kita akan masuk kepada penggantian pada pimpinan tertinggi. Deretan pekerjaan rumah tak lupa dititipkan oleh para pengusaha untuk pemimpin berikutnya, mulai dari investasi hingga sektor konsumsi. Kita mesti ingat bahwa memang PR-nya bukan hanya soal transisi kepemimpinan, PR-nya itu kan sebenarnya ada hal-hal tantangan yang sudah dihadapi pada saat ini gitu, dan inilah yang mungkin menjadi catatan bahwa bagaimana pemimpin yang akan datang ini bisa memperbaiki isu-isu yang berhubungan dengan regulasi perizinan dan hal lain yang memang dibutuhkan untuk bisa memperbaiki iklim usaha yang lebih kondusif gitu. Jadi mungkin saya kalau melihat transisi kepemimpinannya sih, kalau memang terjadi betul yang menang akan nomor 2 itu akan mungkin di smooth gitu ya. Sebagai paslon yang dinyatakan unggul melalui quick count, pengusaha dan masyarakat mulai menyoroti program makan siang gratis andalan Prabowo Gibran. Masalah stunting udah di depan mata, itu nomor 1 yang dijalanin. Kalau masalah makan pagi dan siang, itu akan otomatis sambil bersekolah dan itu membutuhkan logistik dan persiapan. Jadi kalau menurut kami, ini bisa menjadi sesuatu trigger bahwa pertumbuhan ekonomi kita dari sektor pangan akan naik. Oke. Orang jadi pede untuk investasi maupun investasi di hulunya. Ya, kami berharap bahwa pemerintah akan berkolaborasi dengan dunia usaha swasta. Ini yang paling penting karena dengan demikian akan membangkitkan ekonomi secara keseluruhan. Jadi kami berharap nanti anggota-anggota kami
bisa mendapatkan kerjasama ini. Tentunya kami berharap sangat terbuka sekali prosedurnya dan lain sebagainya sehingga bisa sinergi. Di samping itu juga ke tingkat bahan baku, termasuk bagaimana pemerintah punya program untuk mendukung pengembangan di hulunya untuk bahan baku. Jangan sampai nanti hilirnya sudah dibenahin kemudian tumbuh tapi hulunya belum sehingga akan terjadi import bahan baku terus-menerus. Nah, ini yang harus dibenahi. Seperti janji-janji pada waktu kampanye kan sudah disampaikan bahwa misalnya di industri susu akan didatangkan sapi perah, induk-induk sapi perah dan lain sebagainya untuk memperbaiki sektor hulu. Saya kira kalau integrasi ini bisa dijalankan dengan baik, tentunya akan mendukung industri dalam negeri juga, akan menumbuhkan lapangan kerja dan juga nilai tambah di dalam negeri yang lebih tinggi lagi, sekaligus mendukung perbaikan sisi masyarakat. Ini sangat bagus sekali program ini kalau benar-benar bisa dijalankan. Hingga awal Maret 2024, data real count KPU masih belum mencapai 80%. Paslon nomor urut 01 dan 03 pun memastikan pihaknya akan mengawal dan memperjuangkan sejumlah temuan kecurangan. Terlebih, hasil hitung cepat memang bukan perhitungan resmi Pilpres 2024 karena data diperoleh dari sampel TPS, tidak diambil dari seluruh TPS. Hasil akhir pemilu baru akan diumumkan oleh KPU selambat-lambatnya pada 20 Maret 2024. Namun siapapun penerus Jokowi berikutnya tentulah harus mempertimbangkan deretan pekerjaan rumah Indonesia ke depan, mulai dari investasi hingga konsumsi yang menjadi salah satu penopang ekonomi RI.